Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita kembali beraktivitas, kita kembali bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber penuntun buat kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dalam membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah taut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini Sabtu tanggal 14 Mei 2022, mempersaksikan kekuasaan Allah. Dalam bahasa Toraja, umpe sabian kama kuasanna puang. Saudara-saudaraku yang kekasih, saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam pengadilan. Saksi harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Secara khusus, saksi diminta menyatakan kebenaran. Dengan demikian, sebuah perkara terselesaikan dengan baik. Akan tetapi, dalam iman Kristen, saksi menegaskan sebuah makna yang serupa, namun dengan penegasan yang berbeda. Kita dapat melihatnya dalam perikop ini. Perikop ini berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan penuh dengan puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respon terhadap trompet dari para malaikat. Puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala.
amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi. Sementara itu, Allah menghadiahi mereka yang taat, yakni para nabi dan orang-orang kudus. Saudara-saudara yang kekasih, Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat, kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya, Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, kepadamu pada pagi hari ini kembali kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan, yang boleh kami nikmati, juga kami boleh alami sepanjang hidup dan perjalanan yang Tuhan boleh nyatakan buat kami. Hingga pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hanya dengan hikmat Tuhan kami akan dimampukan untuk mempersaksikan kuasa dan kasih serta kemurahan Tuhan yang kami nikmati setiap saat. Kami datang di depan hadirat-Mu Tuhan, kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, baik untuk senantiasa dan semakin bersyukur dengan berkat-berkat-Mu yang tidak berkesudahan yang boleh kami alami, bahkan dalam kelemahan tubuh sekalipun, dalam duka cita sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, biarlah kami semakin menikmati dan mengalami kuasa dan kasih Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena itu kami percaya bahwa apapun yang kami hadapi, Tuhan akan senantiasa memampukan kami dan memperlengkapi kami. Bahkan Engkau akan senantiasa memampukan kami, menguatkan dan juga memperlengkapi kami, sehingga baik dalam kelemahan tubuh, baik dalam ketidakberdayaan, baik dalam duka cita sekalipun, kami akan tetap kuat dan tetap meyakini bahwa hanya dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, kesembuhan, kekuatan akan menjadi milik kami. Dalam tangan kuasa kasih-Mu pula ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kami semua. Berbagai pergumulan bangsa dan negara kami, Engkau harapan dan kekuatan kami, baik untuk memulihkan, baik untuk memampukan maupun untuk menguatkan kami,
agar ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, kami tetap kuat dan semangat untuk menghadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami, pergumulan kami, anak-anak cucu kami, bahkan istri, suami, orang tua, saudara-saudara kami. Tuhan tetap memampukan dan memberkati mereka. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, serta bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas yang akan beraktivitas. Selamat berakhir pekan bagi yang berakhir pekan bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat maupun orang tua. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati.